Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat dan hidayah yang telah Allah berikan sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini untuk melangsungkan acara kolaborasi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru TK NIL di Martapura. Saya selaku moderator akan membacakan susunan acara hari ini. 1. Pembukaan, 2. Materi, 3. Diskusi, 4. Kesimpulan, 5. penutup. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Acara yang kedua yaitu kita memasuki ke dalam materi yang ulun sampaikan sendiri. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, kita supaya lebih semangat lagi ya ibu-ibu. Ya. Kita ice breaking dulu. Oke? Siap? Ya. Dimohon ibu-ibu untuk berdiri. Silakan kamu. Kamu yang belakang di sini, yang di bawah di gendong. Sini. Karena tahu kamu ada. Oh, titik bambang. Nah, tadi aku. Titik-titik bambang. Siap? Siap ibu-ibu semua? Siap. Ikuti ya. Oke. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu. Semangat ibu-ibu. Semangat. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi, yaitu materi pembiasaan modul 1.4 budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas. Nah, lanjut. Nah, ini budaya positif, yaitu ada latar belakangnya Bu, kemajuan teknologi yang begitu besar memberikan dampak terhadap perkembangan karakter anak. Karena itu, sebagai guru perlu menerapkan budaya positif pada murid di lingkungan sekolah sehingga murid mampu menyaring dampak negatif dari kemajuan teknologi tersebut. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di sekolah, di lingkungan sekolah. Budaya positif tersebut diberisikan pembiasaan-pembiasaan yang sudah disepakati bersama dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang lama dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman serta berpihak kepada anak.
Lanjut. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif akan menciptakan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Next. Nah, tadi budaya positif, sekarang disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman serta adanya rasa keterpaksaan yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku positif yang efektif antara murid dan guru. Memulai penerapan disiplin positif ini, murid juga diajarkan memahami konsekuen yang dihasilkan dari perilaku mereka. Dalam disiplin positif ini, mengajarkan murid mengenai rasa tanggung jawab serta rasa hormat menghormati dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi lingkungan sekolah dan kelas untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming atau imbalan, ancaman, hukuman, maupun rasa keterpaksaan. Nah, next. Nah, disiplin positif mampu melahirkan nilai-nilai kebijakan. Nah, di antaranya nilai-nilai profil Pancasila yaitu ada 6. Nah, nilai-nilai profil Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itu adalah pelajar Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila. Lanjut. Membentuk keyakinan kelas kita. Dalam proses pembuatan keyakinan kelas terkandung penanaman nilai dan karakter sesuai konsep profil pelajar Pancasila. Setelah kesepakatan kelas disetujui dan disahkan oleh murid dan guru, selanjutnya penerapannya dalam skenario pembelajaran yang dapat menumbuhkan nilai-nilai profil Pancasila seperti berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran sebagai bentuk penanaman nilai beriman kepada Tuhan dan berakhlak mulia, mandiri, dan disiplin dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas, bertanggung jawab dalam membereskan alat main yang digunakan, saling menghormati dan menghargai juga menyayangi teman, tertib menaati aturan main. Kesemuanya itu tercantum pada keyakinan yang telah disepakati. Itu tadi itu bentuk keyakinan kelas Bu Ai yang di kelas kita, di kelas masing-masing, yaitu yang tadi seperti berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran sebagai bentuk penanaman
nilai beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti anak-anak bilanya sikap berdoanya kayak gimana gitu. Misalnya anak-anak berdoanya ada yang makan misalnya, berarti tidak disiplin. Ya betul. Nah, mandiri dan disiplin dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas. Nah, di sini anak-anak menyelesaikan tugasnya kayak kita tugas yang kita berikan pada anak selesai kadanya. Nah, bertanggung jawab membereskan alat lain yang sudah digunakannya, saling menghargai dan menghormati, menyayangi teman, tertib menaati aturan main. Nah, semua itu adalah keyakinan kelas yang disepakati di kelas masing-masing. Lanjut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia, ada 5 Bu. Yang pertama membacakan kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. 3, kebiasaan, kebutuhan akan pilihan di lingkungan sekolah dan kelas untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming atau imbalan, ancaman, hukuman maupun rasa keterpaksaan. Nah, next. Nah, disiplin positif mampu melahirkan nilai-nilai kebijakan. Nah, di antaranya nilai-nilai profil Pancasila yaitu ada 6. Nah, nilai-nilai profil Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Itu adalah pelajar Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila. Lanjut. Membentuk keyakinan kelas kita. Dalam proses pembuatan keyakinan kelas terkandung penanaman nilai dan karakter sesuai konsep profil pelajar Pancasila. Setelah kesepakatan kelas disetujui dan disahkan oleh murid dan guru, selanjutnya penerapannya dalam skenario pembelajaran yang dapat menumbuhkan nilai-nilai profil Pancasila seperti berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran sebagai bentuk penanaman nilai beriman kepada Tuhan dan berakhlak mulia, mandiri dan disiplin dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas, bertanggung jawab dalam membereskan alat main yang digunakan, saling menghormati dan menghargai juga menyayangi teman, tertib menaati aturan main. Kesemuanya itu tercantum pada keyakinan yang telah disepakati. Itu tadi itu bentuk keyakinan kelas Bu Ai yang di kelas kita, di kelas masing-masing, yaitu yang tadi seperti berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran sebagai bentuk penanaman nilai beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti anak-anak bilanya sikap berdoanya kayak gimana gitu. Misalnya anak-anak berdoanya ada yang makan misalnya, berarti tidak disiplin. Ya betul. Nah, mandiri dan disiplin dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas. Nah, di sini anak-anak menyelesaikan tugasnya kayak kita tugas yang kita berikan pada anak selesai kadanya. Nah,
kedua, membereskan alat lain yang sudah digunakannya. Saling menghargai dan menghormati, menyayangi teman, tertib menaati aturan main. Nah, semua itu adalah keyakinan kelas yang disepakati di kelas masing-masing. Lanjut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia, ada 5 Bu. Yang pertama membacakan kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. 3, kebiasaan, kebutuhan akan pilihan. 4, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini manusia pasti dasar kebutuhan manusia ada 5. Betul, betul. Di sini anak-anak apa lagi Bu? Kita aja bisa seperti ini 5. Nah, perlu yang pertama ya tadi kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan ini yang seperti kita perlu makan, sehat, merasa aman. Yang sini ada 5 posisi kontrol. Di sini dimaksud kita sebagai pendidik, sebagai guru kepada anak murid. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Pertama, bisa jadi penghukum. Nah, kayak apa gurunya menghukum, boleh lah Bu, kayak itu Bu, tidak boleh. Penghukum atau membuat rasa bersalah Bu pada anak kita padahi kayak kebersalahnya. Datang terlambat. Kenapa Nabi terlambat? Kamu kesiangan ya? Jadi merasa bersalah dia. Baguslah Bu, kayak itu kita pilih. Ya kan? Nah, sebagai teman kita guru sebagai teman kayak sering kita seperti biasa Bu sebagai teman mendengarkan apa yang keluh kesah dia. Atau sebagai pemantau ini kita pasti dia main kita pantau ya. Dan terakhir manajer. Nah, di sini ada 5 Bu, ada 5 yang lebih bagus itu apa ya Bu? Sebagai apa ya Bu? Kita kalau posisi kontrolnya penghukum atau pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Oh ya, di sini manajer adalah kita berkata sopan, manajer kita kayak seperti teman, ada juga dengan pemantau, tidak ada penghukuman, manajer itu. Iya. Jadi di sini yang paling bagus adalah manajer. Iya. Next, 2, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu aspek sosial dan psikologis. Contohnya ini, kebutuhan akan rasa diterima, disayangi, dicintai, berbagi, bekerja sama. Kita perlu itu. Apalagi anak-anak. Iya. Orang aja perlu. Perlu bumbunya itu. Betul sekali. Yang ketiga kebebasan. Nah, di sini kebebasan. Nah, kebutuhan dengan memilih, membuat pilihan untuk mandiri, mengeksplorasi hal-hal yang baru. Nah, di sini kebebasan, pengen kreatif bikin apa gitu. Bebas kan kadang ditekan, iya, betul. Sesuai dengan hati nurani anaknya. Di sini segitiga retribusi. Nah, ada 3 segitiga retribusi, yaitu menstabilkan identitas, 2, validasi tindakan yang salah, 3, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada contohnya Bu. Nah, nih keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
Setiap orang pasti perlu melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Nah, kata-katanya bagus ya Bu? Bagus ya Bu? Ada yang seperti yang tadi, pengumuman, ya kan Bu? Nah, seperti manajer lah gitu ya. Ya, next. Nah, di sini menstabilkan identitas, yaitu ada 5. Berbuat salah itu tidak apa-apa nak, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga dulu pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyesuaikan ini. Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin membantu mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, seperti itu contoh-contohnya Bu, menstabilkan identitas anak. Nah, di sini ada 3, memvalidasikan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kan dia berhasil, masa kada diberi? Semangat ya. Ketika seseorang ingin didengar, juga diakui, dianggap berprestasi, memimpin, menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaannya. Yang kelima, kesenangan. Nah, di sini senang kayak hobi Bu, enggak Bu? Nah, kebutuhan akan rasa senang, gembira, humor, tertawa, dan terpenuhi dengan gurauan. Nah, bercanda, suka tantangan juga, pembelajaran bermakna, belajar melalui bermain. Ya. Next, kamu pasti memiliki alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Kamu boleh melakukan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Next. Nah, menanyakan keyakinan kelasnya. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati nak? Apakah kamu masih ingat dengan isi kesepakatan di kelas kita? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau menjadi seperti apa? Itu pertanyaan-pertanyaannya Bu. Contoh pertanyaannya Bu. Next. Nah, sudah. Ya, sekian ini materi saya. Ada yang mau ditanyakan Bu? Di waktu yang diberikan dari Bu Titi, yang mana saya memperkenalkan lebih dulu nama saya Ibu Nenek untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Titi, apa saja yang termasuk dalam budaya positif di sekolah. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Neneng atas pertanyaannya, luar biasa, Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ibu Neneng dulu. Alhamdulillah. Pertanyaannya bagus sekali Bu. Nah, di sini Ulun mencoba untuk menjawab pertanyaan Ibu Neneng ya. Tadi kata Bu Neneng, budaya positif apa? Contohnya ya Bu, Neneng Apa sekolah apa saja? termasuk dalam budaya positif? Oh ya, apa yang dimaksud dengan budaya yang termasuk budaya positif di sekolah. di sekolah? Di sini dulu Ulun memaparkan dulu ya, apa itu budaya positif. Nah, di sini budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dalam berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat, dan bertanggung jawab. Nah, di situ artinya budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid supaya murid berkembang menjadi pribadi yang kritis,
penuh rasa hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini juga budaya positif perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi di sini budaya positif yaitu pembiasaan hal baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Nah, di sini yaitu pembiasaan hal baik, Bu. Nah, seperti anak-anak kita ajarkan datang tidak terlambat. Nah, itu budaya positif, Bu. Atau anak-anak setelah datang ke sekolah naik ke kelas cuci tangan atau menaruh sepatu di raknya. Itu kebiasaan positif, Bu. Nah, mencuci tangan, menaruh sepatu di tempatnya atau membuang sampah di tempatnya. Ini kalau di dalam kelas kayak keyakinan kelas, Bu, seperti kita sepakat dulu sama anak-anak bagaimana kita berdoa sikap yang baik. Apabila anak-anak melanggar kesepakatan kita beri nasihat dan kita janjikan lagi besok kita sepakati besok akan mengulangi kembali. Kakak kayak itu. Kalau di kelas ini ulun mulai sudah berdoa tinggi. Kayak apa? Bersikap kita berdoa, anak-anak menaruh mainan setelah mainan taruh di tempatnya, Bu. Tinggi, Bu. Kalau mengerjakan tugas tidak mengganggu temannya, kesepakatannya dan lain-lainnya. Tinggi. Begitu, Bu Neneng. Alhamdulillah udah tadi kesimpulannya diberikan oleh Bu Nila, luar biasa, Bu. Terima kasih, Bu Nila. Kita beri tepuk tangan. Sekarang acara terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara kita hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ibu-ibu semua. Jawaban dari Ibu Titi sangat memuaskan. Alhamdulillah, ibu-ibu sudah mengerti apa itu budaya positif. Ibu Nila dapat menyimpulkan semuanya? Sah? Ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Titi tadi, saya mengambil kesimpulan. Artinya yang perlu kita beri garis bawahi, budaya positif itu adalah untuk meningkatkan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas untuk mendisiplinkan anak-anak. Iya. Jadi anak-anak itu kalau kita dari awal kasih tahu bagaimana caranya, misalnya yang saling dikasih tahu yang baik. Iya. Intinya budaya positif itu untuk memberikan nilai yang positif yang baik untuk kemajuan anak kita. Iya, betul sekali. Sekian,